Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa selalu beribadah kepadanya, untuk selalu tunduk di dalam ketaatan kepada Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita sekalian berupaya untuk meneladani, meniru, mencontoh apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam golongan orang yang muttaqin. Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim akan adanya nanti 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah juga tidak melihat mereka dan Allah tidak mensucikan mereka. Yun sewu, kita ini nanti akan ketemu satu hari kiamat. Kita butuh satu pertolongan. Kita butuh untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat atau kita baca hadis ini kok rasanya ngeri gitu ya. 3 golongan ini nanti di hari kiamat bahkan tidak diajak bicara oleh Allah. Ya, bahkan dilihat pun tidak dilihat, tidak diajak bicara, ya, dan Allah tidak mensucikan mereka. Coba bayangkan, kita nanti kiamat kembalinya kepada siapa? Kepada Allah kan? Tapi nanti kepada Allah di tempat kembali itu kita tidak orang digople gitu. Ya, dicuekin gitu, dicuekin sama Allah, tidak diajak bicara sama Allah, tidak dilihat sama Allah, tidak disucikan oleh Allah, bahkan mendapatkan azab yang pedih. Ya, akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya Allah, kita baru baca ini ngeri gitu kan? Siapa mereka itu? Ya. Pertama adalah orang yang suka mengungkit pemberian. Orang yang suka mengungkit pemberian. Kemudian yang kedua adalah orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Dan yang ketiga, orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ya konten hadis ini. Masya Allah, tadi saya baru baca ini ya, setelah berkali-kali membacanya, ngeri ya, ngeri. Ketika kita pulang ke hadapan Allah, kok Allah tidak tanya juga, tidak mengajak bicara juga, tidak dinengkewai, dilihat juga tidak. Coba nyuwun sewu, kita ke tempat orang
ya kan, kita ke tempat orang, ora ditakoni, ora disawang, ya kan, rasanya gimana? Dicuekin sama orang yang punya rumah gitu, ya kan, kaya wong ilang. Nah ini tidak sekedar kaya wong ilang, bahkan Allah memberikan siksa yang perih, bahkan Allah memberikan siksa yang pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini terjadi pada kita. Jangan sampai kita kembali kepada Allah, kita tidak dilihat. Jangan sampai kita kembali Allah tidak mensucikan kita, tidak mengajak bicara kita. Ya, karena mudah-mudahan kita bukan golongan mereka yang tiga itu. Siapa tadi? Orang yang mengungkit pemberian. Ya, mengungkit pemberian. Kalau kita sudah memberi, ya, mau infak, mau sodakoh, mau zakat, sudah culos. Kita tidak usah berpikir, oh ini yang saya beri ini, ya, saya harus ngomong biar dia tahu kalau itu pemberian saya. Itu termasuk dalam perkara mengungkit pemberian. Itu kalau bukan saya yang ngasih, dia nggak akan jadi begitu, ya. Anaknya nggak bisa sekolah dia kalau saya nggak kasih sumbangan. Itu diantara mengungkit pemberian, dipamerkan kepada orang lain, ini loh, ini saya yang ngasih ini, ya, diungkit lagi supaya orang tahu, supaya semua tahu bahwa dia yang memberi. Dan lebih menyakitkan lagi ketika orang yang diberi itu tersakiti hatinya akibat ucapannya itu. Jadi mari ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, sudah lepaskan, jangan pernah kita mengungkit pemberian kepada orang lain. Apapun bentuk pemberian itu, apapun yang sudah kita berikan, jangan lagi diungkit-ungkit. Kemudian yang kedua, siapa yang nanti ketika hari kiamat tidak diajak omong sama Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan dan bahkan mendapat sisa Allah? Orang laki-laki di sini, laki-laki yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Namanya apa? Isbal. Kalau wanita memang di bawah mata kaki, tapi kalau laki-laki itu di atas mata kaki. Tidak usah ditanya, loh saya kan nggak sombong, sudah nggak usah dirembuk. Kalau Rasulullah SAW mengatakan ikuti, ya, ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti apa yang Rasulullah telah tuntunkan, Rasulullah telah ajarkan kepada kita. Tidak usah ditanya. Mari jam itu 17:48. Nggih. Jadi apa yang Rasulullah sudah katakan itu menjadi hukum bagi kita, ikuti. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang menjual barangnya, melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Gimana sih contohnya sumpah palsu itu? Ya, saya mau jual ini, misalnya ini mie ini, ya, ini mie ini, pokoknya mie-nya spesial, mie nomor 1, ya. Ini kemarin Pak Bupati juga ke sini mencicipi mie ini, padahal kapan Pak Bupati ke sini mencicipi ini? Sumpah-sumpah palsu dia keluarkan. Saya mau jual HP ini, HP saya ini, HP luar biasa ini, pokoknya kameranya bagus, ya, bisa dipakai untuk apapun, padahal ya itu HP rusak dan sebagainya. Ya, jual misalnya semua dikatakan nomor 1, semua dikatakan yang terbaik, padahal itu adalah hanya sumpah serapahnya, ya, menipu pembeli. Jadi ini berdusta, ya, berdusta supaya dagangannya laku. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan khususnya kepada diri saya pribadi,
dan kepada panjenengan semua, mari kita ingat dengan hadis ini. Ngeri kalau kita baca hadis ini, pokoknya hanya 3 perkara, tapi bisa membuat kita ketika pulang ke hadapan Allah ora takoni, ora jak ngomong, ora ditonton, ora disawang, ya, tidak disucikan, bahkan mendapatkan siksa. Ya, siapa tadi yang pertama? Orang yang mengungkit pemberian. Kedua, orang yang, ini laki-laki ini, orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Mudah-mudahan kita selalu berada pada kejujuran. Jangan pernah dusta, ya. Jangan pernah berbohong meskipun kita pengen jualan laku, ya, pengen dagangannya kita laku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.